Pemirsa, otoritas jasa keuangan dan pemerintah memastikan krisis perbankan di Amerika Serikat dan Eropa tidak berdampak pada perbankan domestik. Namun mengapa indeks harga saham gabungan pergerakannya masih cenderung melemah? Apakah ini saatnya berburu saham perbankan? Kita akan ikuti ulasannya bersama Head of Research Panin Sekuritas Nico Lawrence bersama rekan saya Jessica Wulandari. Kekhawatiran investor pada ancaman resesi akibat kolapsnya perbankan global masih menyelimuti pergerakan indeks harga saham gabungan. Meski sudah ada kabar dukungan likuiditas bank sentral global bagi perbankan yang bermasalah, IHSG masih cenderung melemah. Apakah pelemahan IHSG akan berlangsung lama? Lalu bagaimana prospek IHSG pada bulan Ramadan? Untuk membahasnya, kami sudah bergabung dengan Head of Research dari Panin Sekuritas, ada Bapak Nico Lawrence. Melihat secara fundamental, bagaimana sih sebetulnya sektor perbankan dan juga teknologi pada pasar domestik kita? Secara historically selalu sama sih ya Mbak Jess ya. Jadi kalau kita lihat kan zaman-zaman dulu 2008-2002 sebenarnya kan Indonesia itu kan positioning fundamentalnya kan lumayan kuat gitu. Jadi nggak terlalu banyak related ke sektor yang kayak di US ya zaman itu ya. Cuman selalu berlaku sama sih. Jadi ketika misalnya lagi ada krisis di negara Eropa dan juga di US selalu ada namanya tuh contagion effect. Jadi apa yang terjadi biasanya? Jadi ketika aset atau ibaratnya fund manager ngeliat ada resiko sistematik di Eropa atau di US gitu ya, mereka akan pulling out, mereka punya dana itu dari misalnya aset berisiko kayak equity. Nah mereka bisa tuh kayak keluarin dari kayak portion-portionnya yang ibaratnya mereka taruhnya di ETF. Nah jadi secara indirectly itu pasti kalau mereka jual ETF-nya Indonesia, mereka jual saham-sahamnya Indonesia, itu kan pasti kan akan jadi sentimen ke sektor perbankan karena mereka jualnya global, cuman itu kan isinya juga ada saham Indonesia. Jadi itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya itu selalu sama juga ibaratnya dari sisi sentimen ya. Jadi kalau kita lihat dulu zaman 2008 itu juga kita kan koreksinya juga lumayan dalam gitu ya. Nah karena ibaratnya kalau kita ngelihat secara case-nya ini details itu kan bank related. Jadi orang somehow kayak oh ini kayak mirip zaman 2008 nih kasusnya Lehman Brothers. Which waktu itu kasusnya adalah mortgage backed securities. Cuman yang sekarang ini adalah related ke either related ke startup atau nanti ke kasusnya ke Credit Suisse itu tadi. Nah jadi itu sih sebenarnya yang bikin sentimen. Nah apalagi kalau kita ngelihat di bursa kita sektor perbankan itu kan yang sebenarnya yang jadi penopang pasar gitu ya karena mereka secara contribution market cap itu bisa sekitar 40-45%. Dan secara trading value mereka yang ibaratnya gede nih dari sisi trading value-nya. Jadi foreign kalau mau masuk ke IHSG pasti mereka akan taruhnya ke sektor perbankan. Baik Pak Niko, bagaimana Bapak melihat performa indeks harga saham gabungan dalam 2 pekan terakhir ini karena ini memang masih dipengaruhi para investor yang melihat krisis perbankan di Amerika Serikat dan juga ada di Eropa. Kalau misalnya case-nya di luar itu kan yang jadi concern yang paling utama itu adalah kalau kita ngeliat kasusnya Silicon Valley Bank itu kan asetnya terlalu concentrated itu di securities, itu adalah government bonds. Jadi intinya adalah mismatch dari sisi liquidity-nya itu tadi. Jadi yang kedua kalau kita lihat dari konsentrasi mereka punya deposito itu kan banyak dari kayak komposisinya wholesale. Jadi yang besar-besar. Nah, kalau kita lihat di Indo, kita kalau ngomongin aset base ya. Jadi kalau kita lihat komposisi aset di perbankan kita khususnya Bank Buku 4 ya, itu paling gede itu adalah kredit. Karena tipikal bank kita kan masih konvensional gitu. Jadi tipikalnya kredit. Nah, beda nih sama obligasi. Jadi kan mungkin kalau gak ngasih gambaran ya, kalau dulu kan kasusnya Silicon Valley Bank itu mereka concentrated. Jadi kan intinya kayak banyak dana-dana dari startup taruh di deposito mereka, depositonya itu mereka harus taruh di instrumen kayak obligasi. Nah, jadi ibaratnya obligasi ini mungkin aman nih kalau ibaratnya mereka pegangnya sampai jatuh tempo. Cuman karena ada kenaikan suku bunga, mereka akan mencatatkan unrealized loss. Dan ketika waktu itu di kasusnya di tech startup ya ada funding freeze, mereka kesulitan untuk mencari pendanaan, mereka harus cari dana nih buat operating mereka. Mereka tariklah deposito. Mau nggak mau kan di aset base harus dijual kan. Dan ini ibaratnya asetnya jangka panjang. Kita harus jual karena kita harus jaga likuiditinya dari penarikan dana itu tadi. Baik, selama ini berarti pasar masih wait and see, terutama nanti akan ada pengumuman dari hasil FOMC meeting. Selama menunggu, sebetulnya sektor apa yang paling banyak diuntungkan
menguntungkan, terutama nanti kalau sudah ada pengumuman dari hasil FOMC meeting? Iya, kalau kita ngelihat buat banking di Indo sih overall masih bagus ya secara fundamental ya. Mungkin kayak orang harus belajar dari sisi positioning bisnis modelnya dulu ya. Jadi kalau kita lihat kasusnya Silicon Valley Bank, itu kan yang ibaratnya jadi concern itu adalah mismatch dari sisi liquidity. Jadi kan mereka itu kan sebenarnya bank yang especially buat ke startup gitu. Jadi mereka coba attract startup, mereka coba ngobrol sama VC, venture capital, private equity untuk taruh dananya ke bank tersebut. Dan ibaratnya kalau kita ngelihat dari concentrated, berarti kan dana mereka itu kayak ada 1, 2, 3 yang ibaratnya bobotnya besar-besar kan. Bukan tipikal DPK yang ibaratnya current account, saving account, atau ibaratnya kayak orang nabung. Dan ketika mereka invest, mereka kan kayak punya aset, oh kita dapat dana nih dari startup, dananya kita kelola taruh mana. Nah mereka itu nggak banyak taruhnya di kredit, mereka banyak taruh di obligasi. Nah obligasi ini sebenarnya kalau mereka pegangnya sampai maturity, itu nggak ada masalah. Nah, cuman yang jadi concern adalah ketika mereka pegang sampai maturity dan ibaratnya kalau dari sisi sekarang suku bunga itu mengalami kenaikan. Jadi kalau kita ngomongin aset mereka, karena yieldnya ini mengalami kenaikan, aset mereka mengalami kerugian atau unrealized loss. Nah, mereka zaman itu kan 2020 kan enak ya, suku bunganya kan masih lumayan rendah. Cuman ketika 2021 itu kan kayak perusahaan-perusahaan startup itu udah kesulitan mendapatkan funding karena liquidity udah mulai ketat. Dan banyak kayak venture capital sama private equity yang ibaratnya picky nih investornya atau investasi ke startupnya karena bermasalah semua. Ketika dari fundraise-nya mereka susah, mereka tariklah dana dari deposito itu tadi. Nah, ketika mereka tarik dana deposito, akhirnya ada masalah liquidity issue tadi. Si Silicon Valley Bank harus jual asetnya mereka dengan posisi kerugian, dan itu yang jadi concern dari sisi liquidity. Nah, oke, kita balik lagi ke Bank Indonesia. Nah, positioningnya itu adalah kalau kita ngeliat bank kita itu mostly banyak kredit ya. Kalau kita total asetnya, jadi sekitar 70-80% asetnya itu masih didominasi oleh kredit. Jadi konsentrasinya agak beda ya. Jadi nggak usah ada kekhawatiran kalau seandainya kayak Silicon Valley Bank. Nah, cuman kalau kita lihat bank di Indo, secara systematically tuh capital adequacy ratio kita berapa bank tuh jauh di atas regulasi Basel ya, range-nya kan 16-17,5%, bisa lebih tergantung dari sisi profil bank risikonya ya. Cuman kalau kita lihat bank kita tuh 25% capital adequacy ratio-nya. Jadi menurut kita in overall bisa mitigasi itu. Di bank kita tuh kayak typical konvensional dan lebih kuat, lebih prudent gitu. Jadi harusnya itu lebih ke sentimen sih. Kalau buat sektor teknologi ya, jadi kalau sektor teknologi ini pasti akan ada slightly impact ya, karena sektor teknologi ini kan model bisnisnya kan adalah funding play. Jadi ibaratnya ketika kayak mereka masih rugi, mereka untuk covering mereka punya rugi, mereka sangat tergantung dari sisi pendanaan atau modal. Jadi ketika zaman-zaman dulu liquidity ketat, mereka kan ibaratnya agak kesulitan. Jadi ketika suku bunga lagi tinggi, itu jadi sentimen negatif buat ke sektor teknologi. Dan arahnya kan kemarin sebelum terjadi krisis ini kan emang arah kebijakannya tuh akan agresif karena The Fed kayaknya most likely bakal naikin 50 basis point. Oke, sektor defensif masih cukup menjanjikan di tengah kondisi pasar yang masih wait and see. Namun Pak, kita mengingat pada minggu ini kita akan masuk ke bulan Ramadan. Kalau pada bulan Ramadan kira-kira sektor apa yang akan mendulang cuan nih Pak? Yang mendulang cuan ketika Ramadan, itu biasanya tipikalnya consumer goods ya. Consumer goods itu selalu ya, kalau kita lihat kayak kita favor kalau buat consumer goods kayak model yang punya brand presence-nya lumayan kuat gitu, brand awareness-nya lumayan bagus. Cuman kalau misalnya itu kan sentimen ya. Cuman kalau kita lebih prefer model yang kayak Mitra Adi Perkasa ya, kalau retail ya, karena biasanya kan bisnis model mereka kan lebih diverse. Mereka punya kayak fashion-nya, mereka punya food and beverage-nya. Jadi secara demand itu juga pasti bakal bagus ya. Orang juga akan transaksi shopping, jadi itu juga revenue-nya akan bagus. Jadi kalau sektor yang bagus, kalau Ramadan consumer, retail dan juga telekomunikasi sih, karena biasanya kan transaksi orang itu kayak kemarin Excel juga state bahwa kayaknya dari sisi traffic data kita bisa naik sampai 30% gitu. Jadi harusnya itu juga akan bagus ya in terms of revenue buat ke sektornya. Oke, baik Pak Niko, kalau tadi ada beberapa sektor yang akan mendapatkan cuan dari bulan Ramadan, saya ingin bertanya terkait dengan kondisi pasar nanti pada bulan Ramadan. Apakah akan sepi? Karena kalau kita melihat secara historis, ini baik dari rata-rata nilai dan juga volume transaksi ini cenderung lebih sepi dibandingkan pada kondisi saat biasanya atau tidak dalam kondisi bulan Ramadan.
Iya, kalau bulan Ramadan pasti cenderung akan lebih sepi ya. Jadi kalau kita lihat, cuman kalau kita lihat sih sebenarnya sekarang harusnya akan ada sedikit buffernya gitu ya. Karena kayak kalau kita compare sama tahun lalu, itu kan kayak jam bursanya masih belum normal ya. Dari jam 9 sampai jam 3. Nah cuma sekarang kalau misalnya ada extended hours itu sampai jam 4, itu menurut kita akan ada impact dari sisi trading value. Mungkin menurut kita akan ada impact ya, cuman nggak yang langsung wow naik sampai kayak 2 kali lipat ya. Cuman dengan adanya mitigasi itu harusnya akan translasi ke trading value-nya sih. Berarti dengan normalisasi waktu perdagangan ini akan mendorong nilai transaksi dari indeks harga saham gabungan gitu ya Pak? Iya betul, karena kalau kita lihat kan sekarang transaction value ya in average in daily gitu ya kayak sekitar 7 sampai 9 triliun ya. 7 sampai 9 triliun itu kan juga sebenarnya karena pertama mungkin gini ya. Pertama adalah sekarang dari sisi foreign investor itu sedikit mengalami rebalancing. Jadi mereka lagi ngelihat China itu adalah sebagai suatu opportunity. Karena growth mereka kan tahun ini 5%, suku bunga juga di sana masih lumayan rendah. Jadi kayak transaction value dari foreign itu banyak masuk ke China. Itu yang sedikit ngurangin dari sisi kita punya transaction value. Kedua adalah dari sisi investor, ketika marketnya lagi seperti ini, mereka lebih wait and see juga. Jadi yang ibaratnya dulu mereka mungkin punya porsi kayak 100% ditaruh di saham, kayaknya kita kosongin dulu deh porsinya, kita nggak boleh terlalu agresif dulu. Jadi sahamnya mungkin kayak mereka kurangin porsinya, jadi mereka nggak terlalu sering gitu karena volatility-nya tuh lagi tinggi banget gitu ya. Jadi takutnya marah mereka beli di pucuk ya, jualnya malah di bawah gitu ya. Jadi itu kan jadi concern. Nah jadi dua itu sih sebenarnya yang jadi ininya. Cuman kalau nanti bulan Ramadan dengan adanya ekspektasi bahwa nanti dari sisi kondisi fundamental di globalnya akan lebih baik, khususnya setelah nanti pengumuman The Fed yang tanggal 21-22 itu harusnya sedikit mengurangi volatility-nya ya. Market akan jadi lebih certain terkait dengan arah kebijakan moneternya, jadi mereka akan lebih pede nih punya positioning dari sisi transaction-nya itu tadi. Nah jadi itu harusnya bisa jadi buffer juga ya selain dari sisi perpanjangan jam bursa. Nah jadi kalau kita lihat sekarang sektor yang menjadi preferensi adalah sektor yang bisnis modelnya ada defensif. Definisi defensif sebenarnya luas ya, maksudnya bukan kayak defensif orang selalu mikir consumer. Cuman definisi defensif adalah secara bisnis model itu dia non cyclical. Jadi ibaratnya ketika ekonomi lagi turun, demand masih bagus, itu kayak consumer. Atau kita bisa juga bilang defensif itu adalah company-company yang punya debt equity rendah atau utangnya itu kecil, sama company-company yang valuasinya murah. Karena kalau company valuasinya udah mahal, ketika market seperti ini, resiko ke bawahnya downside risk-nya lumayan gede gitu. Jadi sektor yang secara kriteria sesuai dengan itu adalah kayak consumer kita favor ya, antisipasi Ramadan juga. Kedua telco juga bisnis modelnya defensif, beberapa company debt level juga nggak terlalu tinggi, antisipasi Ramadan juga revenue growth harusnya juga bagus. Banking juga menurut kita bisnis modelnya defensif ya, karena kalau kita lihat bank-bank di Indonesia, cuman kita lebih sarankan banking specifically buat bank buku 4. Kalau bank buku 3, buku 2, buku 1 menurut kita resiko ya, karena pertama liquidity mereka lumayan ketat, permodalannya agak sedikit bermasalah. Kira-kira range pergerakannya seperti apa Pak? Apakah akan kembali ke level 6.500? Iya, kalau kita lihat sih sebenarnya kemarin sempat koreksi dalam ya, abis itu rebound, kemarin koreksi lah dalam lagi, abis itu sekarang rebound ya. Jadi intinya sih dari sisi IHSG ini agak hati-hati nih sebenarnya, karena mereka kayak ngelihat ini potensinya mirip zaman-zaman sama tahun 2008. Plus yang jadi fokus yang paling signifikan adalah nanti meeting The Fed tanggal 21 sampai 22. Cuman most likely nanti announcement adalah di tanggal 23. Cuman investor sekarang atau analis itu agak lumayan worried ya. Jadi mereka lebih prefer stance-nya itu adalah wait and see dulu. Kira-kira development case-nya itu seperti apa ya buat kayak kasusnya Silicon Valley dan juga di Credit Suisse. Cuman menurut kita kayak dari sisi government ya, intervensinya lumayan cepat ya. Jadi kalau kita lihat kayak contohnya Silicon Valley Bank itu kan dari sisi The Fed sama FDIC itu kan mereka bakal support ya. Jadi itu bisa jadi katalis positif. Terus kalau kita lihat juga ya buat yang bank bermasalah, kemarin JP Morgan itu juga jadi bantu support dari sisi advisory-nya. Dari sisi Credit Suisse itu juga Swiss National Bank itu juga geraknya cepat gitu ya. UBS langsung take over si Credit Suisse dengan model injection, plus nanti buat pemegang saham UBS akan dapat sekitar 22,5 shares-nya si Credit Suisse. Plus di situ Swiss National Bank juga chip in gitu. Maksudnya chip in bukan kayak naruh equity ya, cuma mereka akan bantu liquidity. Size-nya tuh up-nya sekitar kayak 50 billion US dollar ya. Jadi menurut kita tuh kayak bisa jadi bantu mitigasi buat short term ini. Cuman kayaknya tetap ya dari sisi investor mereka akan kayak coba wait and see dulu ya, kira-kira kayak apakah nanti ada banks lain yang ibaratnya akan menyebar systemic
systematically. Cuman menurut kita sih in overall kayak investor lebih di mode wait and see sih sekarang, Mbak. Baik, terima kasih Pak Niko sudah memberi insight baru bagi pemirsa Zona Bisnis di BN Channel. Demikian wawancara kami bersama Bapak Niko Lawrence selaku Head of Research dari Panin Sekuritas. Tetaplah bersama kami dalam program Zona Bisnis.